ketika punya teman masa kecil mirip iblis. Jadi ada seorang cewek yang bernama Takayashi Kiruwa. Dia itu bukan cewek biasa, karena dia adalah salah satu top idol saat ini. Dan dia juga cucu dari Takayashi Taiso, seorang pemimpin dari Teikan Group, perusahaan yang mengontrol Jepang. Dengan kekayaan dan pengaruhnya itu, Ruwa itu bukan menjadi orang normal lagi, tapi hidup seperti tuan putri. Dan MC manga ini, Suzuki Kazuma, seorang cowok yang kelihatan muram, tidak punya satupun teman, apalagi pacar. Dan sifat yang dia punya itu cuma menjadi teman masa kecil Ruwa. Dan Kazuma itu sudah menghabiskan hidupnya sebagai bayangan Ruwa. Dan Kazuma hanya ingin mengalami pengalaman memiliki teman dan pacar, seperti orang normal lah. Dan suatu hari dia bilang perasaannya ke Ruwa. Tapi Ruwa malah menghina Kazuma kalau Kazuma itu hanya orang pinggiran doang, dan menyuruhnya mengetahui posisi dia. Dan keuntungan Kazuma itu cuma menjadi teman masa kecilnya Ruwa. Bahkan itu juga sudah menggunakan semua keuntungan hidupnya Kazuma, dan menyuruh Kazuma mengingat itu. Dalam pikiran Kazuma, ketahuilah tempatmu, itu kata-kata yang sering digunakan Ruwa untuk mengikat Kazuma sejak mereka kecil. Tapi tetap saja Kazuma tidak bisa hidup normal. Dan di kelas 1 SMA, Kazuma menerima pesan kalau Ruwa mengajak temannya Ayacha untuk karaoke. Kazuma cuma tahu sedikit soal Ayacha, dan Ruwa mengirimkan pesan, bukannya Kazuma itu ingin punya teman dan pacar. Jadi dia bakal membuatkan jembatan untuk Kazuma punya pacar. Kazuma jelas senang lah karena ini bisa menjadi tahap pertama dalam merubah hidupnya. Dia memakai pakaiannya bagus, merapikan rambutnya, dan dia membuka pintu untuk menjadi dirinya yang baru. Tapi di sana dia malah ditertawakan sama grupnya Ruwa dan menghina Kazuma yang beneran bisa dibodohi dengan mudahnya. Ruwa juga menghina Kazuma, tapi Kazuma itu diam doang. Lalu Ruwa mendekat dan menanyai Kazuma kenapa dia itu diam doang. Dia itu membolehkan Kazuma menangis karena dia sudah taruhan kalau Kazuma bakal menangis. Tapi Kazuma itu cuma tanya satu hal ke Ruwa. Apa dia melakukan sesuatu yang salah ke Ruwa? Kenapa dia menerima hinaan seperti ini? Ruwa bilang itu sudah jelas karena lo itu bawahan gue. Dan bilang kalau dia sebenarnya itu enggak sudi punya teman masa kecil seperti Kazuma. Dan pada saat itu Kazuma merasakan sesuatu yang hancur dan sadar ini pasti rantai hubungan dia yang hancur. Jadi Kazuma bilang kalau dia itu juga sama, dan ayo putuskan hubungan kita di sini. Ruwa kaget dan dia malah marah balik ke Kazuma karena pecundang seperti dirinya itu berani melawan dirinya. Kazuma malah santai bilang bukannya ini keinginan Ruwa. Ruwa jelas gak mau dengerin omongan Kazuma dan bilang kalau dia punya hak untuk membenci Kazuma. Tapi Kazuma itu enggak punya hak untuk membenci Ruwa. Kazuma cuma bisa berpikir beginilah idol Jepang. Karena bocah seperti Ruwa itu bisa menjadi top idol. Kazuma tiba-tiba memukul meja dan bilang kalau dia pergi meninggalkan Ruwa. Ruwa nggak bisa ngomong, jadinya yang lainnya itu bilang kalau Kazuma itu cuma sok keren doang kok, dan jangan mengkhawatirkan orang itu. Tapi Ayacha sadar kalau mejanya itu rusak. Yang lainnya jelas kaget dengan Kazuma yang bisa menghancurkan meja dengan mudahnya. Dan pas Ruwa dipanggil, Ruwa malah meledak dan bilang kalau dia tidak akan pernah memaafkan Kazuma karena dia sudah menghancurkan pertemanan mereka. Dan ke Kazuma yang tanpa dia sadari merasa sangat bebas. Dia juga heran kenapa dia itu membiarkan dirinya dikenalikan selama ini. Dia lebih baik menghadapi SMA dengan sendirinya daripada menjual jiwanya itu ke iblis Ruwa. Dan mulai sekarang dia tidak harus menjadi bayangan Ruwa karena sekarang dia itu bebas. Di malam harinya, kakeknya Ruwa, Taizo, pas Ruwa muncul, wajah Taizo langsung senang. Dan Ruwa yeping kalau Kazuma kasar ke dia. Dan bilang kalau dia beneran memutuskan hubungan pertemanan mereka. Dan sepupu Ruwa namanya Kikura tanya apa itu bener. Note, sorry ya untuk nama Kikura itu ternyata salah. Yang ternyata nama dia itu adalah Sakura. Ini bisa terjadi karena di translate pertamanya itu menggunakan nama Kikura. Jadi gue itu makin nama yang itu, makanya ini jadi salah. Jadi gue minta maaf. Kikura tanya apa Ruwa itu mengatakan sesuatu yang salah ke Kazuma.
Rua bilang enggak, dia cuma bilang kalau Kazuma itu cuma bawahan dia. Dan dia benci menjadi teman masa kecilnya Kazuma. Kikura dan kakeknya bilang kalau itu berlebihan. Rua jelas nggak terima dan bilang kalau dia cuma mempermainkan Kazuma sedikit. Dan di dunia ini yang bisa mengerti Kazuma cuma dia doang, karena dia suka dengan Kazuma. Kakeknya malah bilang kalau itu memang salahnya Kazuma. Kikura bilang kalau membaikkan itu sebaiknya Rua yang minta maaf. Rua bilang enggak mungkin, dan bilang kalau kukira ini mentornya Kazuma, sebaiknya dia memikirkan cara agar Kazuma meminta maaf dan bilang suka dan mencium Rua. Jadi Kikura tanya ke kakeknya itu apa dia mau Kazuma menjadi suaminya Rua. Dia jelas bilang iya, karena itu dia membawa Kazuma ke Kikura agar dilatih sama dia. Apalagi Rua itu suka sama Kazuma. Dan talenta yang dimiliki sama Kazuma itu sangat langka. Jadi sejak SD dulu, Kazuma terus mendapatkan nilai 3, itu sengaja demi menjadi bayangannya Rua. Dan jika dia berhenti menahan diri, seluruh dunia akan bergetar. Apalagi Kazuma itu sangat populer, mereka bahkan tidak bisa ingat berapa kali mereka mentransfer yang lainnya ke sekolah lain karena mereka suka Kazuma. Tapi Kazuma itu nggak sadar kalau dia itu populer. Rua malah bangga dengan Kazuma, dan kakeknya itu juga bangga dengan Kazuma. Tapi di pikiran Kukira, karena sekarang Kazuma tidak memiliki hubungan dengan Rua, Kazuma tidak punya alasan lagi untuk menahan dirinya. Dan besoknya, kursi Kazuma itu ditaruh di koridor sekolah. Kazuma langsung sadar siapa pelakunya sambil menghina Rua di dalam pikirannya. Dan sekarang Kazuma itu punya dua pilihan, masuk ke kelas atau lapor ke gurunya. Tapi soalnya itu tidak akan berguna karena ini akademi TK. Tugas akademi ini melatih S-Class talenta dan membuat TKI menjadi nomor 1. Dan orang yang memiliki talent disebut upper rank dan orang yang biasa disebut lower rank. Dan di sini juga memiliki politik masing-masing. Tapi yang paling berkuasa adalah Rua. Dan jelas pada guru bakal lembut ke Rua. Makanya Kazuma itu memilih pilihan yang ketiga, dan yaitu bolos. Lalu Kazuma itu pergi ke tempat persembunyian yang jarang diketahui di sekolah, dan dia bakal bolos di sana. Karena dia itu cuma ingin hidup normal doang lah. Tapi karena dia sekarang melawan Rua, jadi nggak bakal bisa membuat teman atau pacar. Tapi pas dia membuka pintu, dia malah melihat cewek lagi ganti baju. Lalu ditunjukkan Rua yang lagi live streaming di YouTube. Dan di live ini dia menceritakan hal kemarin pas karaoke. Soal ada teman dia yang marah dan merusak suasana karaoke-nya. Lalu Rua seperti membuat fans dia itu membenci Kazuma. Tapi dia sekarang bakal memberitahu soal peran baru dia. Jadi dia itu bekerja sama dengan seiyu baru Amane Minato dan mengeluarkan CD baru. Rua juga senang karena mereka itu satu agensi dan satu sekolah. Dan debutnya itu minggu depan. Lalu ke Kazuma yang minta maaf ke Amane dan bilang dia ini siapa. Amane juga minta maaf karena mengeluarkan suara yang keras tadi. Kazuma tetap minta maaf, seharusnya dia itu cek duluan. Dan tanya apa Amane tahu ruangan ini dari senpai perpustakaan. Amane bilang iya. Jadi setelah Amane selesai ganti pakaian, dia memperbolehkan Kazuma masuk. Kazuma tanya kenapa Amane pakai pakaian olahraga. Jadi Amane bilang kalau dia itu sedang mencari tempat untuk latihan nyanyi dan berdansa. Dan bilang sebenarnya dia itu seiyu. Apalagi dia itu punya live mendatang. Kazuma ingat kalau babi itu juga dari industri entertainment. Apalagi akademi ini cukup banyak dari industri entertainment. Kazuma kagum dengan dedikasi Amane, tapi dia tanya bagaimana kelas dia. Jadi Amane bilang kalau meja dia itu ada di koridor sekolah. Dan ada pesan yang enggak enak di tempat duduk dia. Kazuma pahamlah. Makanya tadi Amane itu menangis. Lalu Kazuma menerima pesan menghina dari si babi itu, dan Kazuma akhirnya memblokir babi. Kazuma tanya kenapa Amane menerima ejekan itu. Bukannya Amane ini menerima beasiswa. Amane bilang meskipun dia seiyu, tapi dia itu tidak terkenal. Apalagi wajahnya itu kurang lah. Tapi Kazuma balas, dia memang nggak bisa melihat wajahnya Amane, tapi suara Amane itu imut kok, dan sangat indah untuk didengarkan. Amane jelas malu dan merendahlah.
Tapi dia tetap merasa tidak cocok bekerja sama dengan Ruwa. Makanya dia itu dijelekkan beberapa waktu ini. Apalagi kemarin dia menerima komen yang menghina Amane. Kazuma cuma bisa merenung kalau babi itu bakal mengajak babi lainnya. Kazuma tanya, kenapa Amane bisa bekerja sama dengan babi itu? Amane jelas panik kalau Kazuma didengarkan orang lain bakal bahaya. Kazuma santai sajalah. Lalu Amane jelasin itu perintah agensi dia. Apalagi mereka itu di sekolah yang sama. Dan Amane ini seperti cocok menjadi karakter sampingan di belakangnya Ruwa. Kazuma sadar kalau ini ulah kakeknya Ruwa. Dan Ruwa itu enggak suka disamain dengan orang lain. Tapi Amane itu tetap mau ikut. Meskipun dia cuma karakter sampingan doang, dia bakal berusaha sekuat tenaga. Kazuma jelas kagum dan akan membantu Amane dalam latihannya. Tapi Kazuma cuma bisa memberikan dukungan seperti penonton saja. Dan Amane menerimanya lah. Kazuma merenung kalau Amane ini lebih imut dari babi itu. Lalu pas makan siang, Kazuma membelikan Amane minuman. Dan pas perjalanan baliknya, ada yang memanggil Kazuma. Siapa lagi kalau bukan Ruwa. Dan dia yeping kalau beraninya Kazuma itu bolos. Tapi Kazuma itu diem doang. Ruwa makin yeping kalau Kazuma itu berani mengabaikan dia. Atau Kazuma ini gak bisa ngomong karena kecantikan dia. Kazuma jelas mau pergi saja, tapi dihentikan sama Ruwa. Lalu ada cowok yang sok keras yang bilang beraninya Kazuma mengabaikan Ruwa. Kazuma tahu dia ini siapa, Asano, seorang beasiswa penerima pemain baseball. Kazuma mulai kesal sama mereka. Asano juga mulai kesal dengan tatapan Kazuma dan mau memukulnya. Tapi Kazuma itu langsung muncul di belakang Asano. Dingin, tetapi tidak kejam. Mereka jelas kaget juga dengan pergerakan Kazuma. Kazuma menghina Asano lagi, Asano marah dan mau pukul lagi, tapi Ruwa menyuruh berhenti. Dan Ruwa bilang kalau cuma dia yang boleh serius memainkan Kazuma, dan jangan menyentuh dia. Lalu Kazuma ngomong ke Ruwa. Ruwa senang diajak ngomong sama Kazuma, tapi Kazuma itu menghina Ruwa. Dan dia itu gak peduli lagi dengan Ruwa. Ruwa jatuh, dan yang lainnya itu panik. Tapi Ruwa cuma senang melihat kekerenan Kazuma. Seminggu kemudian, Amane masih berlatih, tapi dia itu terpeleset. Dan Kazuma sudah menahan Amane. Amane minta maaf karena selalu membuat kesalahan. Kazuma sih oke aja. Amane juga bilang kalau Kazuma ini hebat. Karena dimanapun dia jatuh, Kazuma selalu muncul menyelamatkannya. Kazuma merenah. Amane bilang sejak hari itu, Kazuma selalu menolong dia dan menyemangati dia. Makanya Amane itu berterima kasih ke Kazuma. Kazuma terkejut karena pertama kalinya ada yang bilang terima kasih ke dia. Lalu Kazuma menceritakan soal cara Amane balik ke tengah panggungnya. Jadi Kazuma memberikan ide untuk lompat ke belakang dalam sekali gerakan. Amane bilang mana mungkin bisa begitu, apalagi panggungnya itu setinggi 5 meter. Tapi Kazuma langsung menunjukkan loncatan 5 meter dia. Amane jelas kagetlah melihat itu dan bilang orang normal mana mungkin bisa melakukan itu. Jadi Kazuma bilang sejak SD dia memang bisa meloncat 3 meter. Lalu Kazuma bilang kalau postur tubuh Amane ini memang nggak kurang. Amane tahu soal itu, jadi Kazuma bilang kenapa nggak menggunakan itu sebagai keuntungan dan menyuruhnya melakukan gerakan kucing. Amane melakukan itu, kawaii parah. Kazuma juga bilang itu sangat cocok untuk Amane dan dia akan minta perancang kostum membuat telinga dan ekor kucingnya. Amane sadar kalau itu nggak bakal bisa digunakan karena bisa bertabrakan dengan gayanya Ruwa. Kazuma khawatir apa Amane itu terganggu. Amane bilang dia enggak, apalagi menyanyi bukan profesi utama dia. Dan dia itu ingin Kazuma melihat cara aktingnya karena dia adalah seiyu. Dia ingin berperan seperti karakter animenya. Kazuma melihat Amane merasa iri karena Amane sudah punya tujuan dalam hidupnya. Amane tanya apa ada hal yang ingin dilakukan Kazuma. Kazuma bilang dia ingin hidup normal. Dan Amane jelas menyemangati Kazuma kalau dia itu pasti bisa. Kazuma cuma bisa terima kasih ke Amane. Lalu Amane tanya, kalau beberapa waktu ini dia mendengar rumor soal pertengkaran Ruwa dengan Kazuma. Dia mengira ini ulah Amane. Kazuma bilang bukan itu. Amane bilang bukannya Ruwa itu
teman masa kecilnya Kazuma, tapi Kazuma bilang kalau Rua itu bukan teman masa kecilnya lagi, karena dia itu nggak peduli lagi dengan Rua. Amane merasa tenang dan menanyai Kazuma apa dia itu mau menjadi. Tapi sebelum selesai, Rua datang dan langsung marah ke Amane. Kenapa mereka berdua itu berdekatan? Lalu Rua yang melihat mereka itu jelas marah dan tanya kenapa Amane dan Kazuma itu berada di sini. Rua terus yipping dan menjelekkan Amane. Amane jelas ketakutan dan tiba-tiba Rua itu malah menangis dan bilang kenapa Kazuma itu enggak berada di samping dia dan kenapa Kazuma malah berada di samping cewek rendahan itu. Amane merasa bersalah dan bilang itu masalahnya, tapi Amane manggil Kazuma dengan Kazuma-kun, jadi Rua marah karena Amane berani manggil dia dengan nama depan Kazuma. Dan pas Amane di bawah, Rua makin menjelekkan Amane dan bilang wajahnya Amane itu pasti jelek. Tapi pas dibuka, Amane itu kelihatan imut lah. Rua kaget dan tanya apa Amane sudah menunjukkan wajahnya ke Kazuma. Amane jelas heran, jadi Rua bakal mencegahnya. Jadinya sekarang Kazuma juga ikut campur. Rua bilang kalau Amane ini cuma karakter support doang. Kazuma balas kalau karakter support ini selalu latihan setiap hari untuk dirinya sendiri. Jadi sekarang jangan menghalangi jalannya Amane. Rua kaget dan tanya kenapa Kazuma itu malah mendukung Amane. Bukannya mereka itu teman masa kecil. Tapi Kazuma balas kalau dia itu berdiri bersama dengan orang yang berusaha. Dan juga kalau mereka itu bukan teman masa kecil lagi. Dan tanya apa Rua itu sudah lupa soal apa yang dilakukan kemarin. Rua jelas membuat alasan apa Kazuma itu masih marah soal lelucon kemarin itu. Tapi itu malah membuat Kazuma kesel dan tanya, sudah berapa banyak orang dibuat sakit hati dengan lelucon yang dilakukan sama Rua? Apalagi Rua ini sudah SMA, apa Rua itu nggak paham mana yang benar dan salah? Dan dibilangin kalau Rua lah yang harus belajar soal di mana Rua itu berdiri. Rua mendengar itu cuma terdiam dan malu. Lalu Kazuma mengajak Amane pergi. Rua balik dan balas kalau dia itu lebih imut dari Amane. Dan mana mungkin dia itu bakal kalah sama Amane. Di luar sekolah, Amane minta maaf karena dia Rua itu jadi marah. Kazuma bilang gak apa-apa, malahan Kazuma itu mendapatkan sebuah ide dari Amane. Jadi kalau mereka memanfaatkan kelucuannya Amane, mereka bisa melengsarkan Rua dari permainannya. Lalu di restoran, Amane dibeliin kucing telinga. Amane jelas bingung. Kazuma bilang Amane ini kan punya akun YouTube. Jadi Amane disuruh menggunakan telinga kucing itu dan upload video Amane berdansa. Dan pasti itu bakal menarik perhatian. Tapi Amane bilang channel dia itu enggak punya subscriber, jadi nggak bakal menarik banyak perhatian. Kalau soal itu Kazuma yang bakal ngurus nantinya. Amane cuma harus percaya ke Kazuma doang. Amane jadinya paham dan Kazuma lanjut bilang pas rekaman Kazuma mau Amane mengangkat poninya. Karena wajah ibu Amane itu bakal mubazir kalau ditutupi. Amane jelas malu dan bilang kalau dia itu cuma takut kalau diliatin sama orang. Dan poninya itu seperti pelindung dia. Mereka lanjut ngobrol, setelah satu CD dikeluarkan, grup mereka itu bakal bubar. Kazuma bilang itu curang, tapi Amane bilang itu adalah agensi kakeknya Rua. Jadi bakal susah dilawan lah. Kazuma sadar kekurangan percaya diri Amane ini disebabkan oleh area sekitar dia. Amane lanjut tanya, bukannya Rua itu teman masa kecil Kazuma. Bahkan Rua itu sangat suka dengan Kazuma. Tapi Kazuma itu nggak peduli dan bilang ke Amane panggil dia dengan Kazuma saja. Amane jelas senang dan menyuruh Kazuma memanggil dia dengan Amane juga. Jadi Amane bakal berusaha dalam membuat videonya. Dan Amane membuat videonya dan dia bisa dibilang kawaii lah. Kazuma juga bilang begitu, meskipun ada sedikit hater, tapi Kazuma bakal cek ke Rua juga, sambil mengumpulkan informasi lah. Dan videonya itu Rua malah marah-marah dan menyebutkan banyak variasi nama Kazuma. Dan dia itu bisa balik ke mode cerianya. Iblis! Kazuma juga heran, ini video apaan dah? Tapi Kazuma itu siap melawan Rua, tapi Rua videonya itu memiliki puluhan ribu views, sedangkan Amane cuma 50 doang. Tapi dengan bantuan Kazuma, beberapa hari kemudian view-nya itu sudah tembus 500 ribu.
Kapan ya? Amane jelas gak percaya bagaimana Kazuma melakukan itu. Kazuma merenah kalau dia itu cuma bantu dikit-dikit doang kok. Malahan Kazuma ini bilang ini berkat talenta Amane. Dan sekarang Kazuma tinggal menunggu umpannya ditangkap. Dan bener banget ketangkep. Dan Ruwa bilang dia itu mana mungkin bisa kalah melawan Amane yang masih pemula. Kazuma merenung, dia itu mudah banget membaca pikirannya Ruwa. Di hari H, Kazuma merenung, Amane lagi bersiap-siap, tapi Amane itu dikasih ruang ganti yang berbeda. Karena Ruwa itu nggak mau bersama dengan Amane. Kazuma jelas kesel, tapi Kazuma itu mikir di sini itu lebih aman, karena nggak bakal digangguin. Di sini, Kazuma itu nyuruh Amane agak lebih percaya diri. Amane tanya, kenapa Kazuma itu menolong orang seperti dirinya. Amane memikirkan itu selama ini. Singkatnya saja, Kazuma itu ingin menunjukkan sebuah lubang di akademi ini. Dan Amane bisa saja menjadi kuncinya. Dan hampir lupa, Kazuma memberikan Amane telinga kucing. Amane jelas senang dan bakal berusaha. Kazuma memegang kepala Amane dan membenarkan poninya. Dan bilang kalau itu memang lebih baik untuk Amane. Amane jelas malu. Dan Kazuma terus menyemangati Amane dan menyuruhnya mencuri semua perhatian fans yang dimiliki sama babi itu. Amane jelas setuju dan berangkat. Lanjut, di atas panggung, Ruwa muncul menggunakan telinga kucing. Dan fans dia itu sangat suka dengan pakaian Ruwa. Ruwa mulai bersikap lucu sambil bilang kalau ini adalah perkenalan grup baru mereka dan pelayan barunya. Lalu dia memperkenalkan Amane Minato. Lalu Amane memperkenalkan dirinya. Ruwa malah marah sendiri dan para fans mulai tertarik dengan Amane. Ruwa kesel karena Amane memperbaiki poninya. Tapi soal bernyanyi dan menari, dia itu lebih hebat. Tapi Ruwa langsung bilang mereka akan menyanyikan lagu pertama mereka. Dan saat itu banyak yang mulai memperhatikan Amane. Padahal sebelumnya nggak ada yang tahu siapa itu Amane. Dan banyak yang bilang kalau Amane itu lebih imut. Apalagi suara dan menarinya itu lebih bagus dari Ruwa. Ruwa mulai panik dan Kazuma merenung kalau Ruwa itu benar-benar kalah total. Apalagi selama ini Ruwa selalu berpikir kalau soal menyanyi dan menari dia itu lebih unggul. Tapi saat Ruwa bersenang-senang, Amane selalu berlatih. Karena Amane itu sangat luar biasa. Dan sekarang dia sudah mencapai titik di mana dia memancarkan pesona yang sangat luar biasa. Kazuma juga sadar sejak saat itu pertandingan sudah selesai, di mana Ruwa pergi ke kelas yang lebih bawah yang di saat video Amane itu viral karena tarian kucingnya. Dan Ruwa itu pergi ke arena yang sama, dan Ruwa itu naik ke bidang yang dikuasainya, tapi Ruwa yang sekarang seperti Kazuma saat itu, dipancing keluar dari tempat yang bukan medannya sendiri, dan datang dengan bodohnya. Ini sama seperti saat Kazuma sebelumnya. Lalu Kazuma sadar kalau ada yang bergerak di antara para penonton. Ada beberapa pria yang menggunakan intercom bergerak menuju bagian belakang panggung. Jadi Kazuma berangkat. Lalu ada pria yang emosi karena rekannya itu tidak bisa dihubungi. Jadi dia terpaksa akan menyeret Amane turun. Tapi Kazuma sudah menunggu pria itu dan tanya siapa yang akan diseret sama pria ini. Dan pria itu melihat semua rekan dia pingsan. Dan dia heran Kazuma ini siapa. Kazuma menebak kalau pria ini adalah pelayan keluarga Takayashiki dan menebak perintahnya adalah jika Amane tidak bekerja sebagai pemeran pendukung, mereka disuruh mengacaukannya. Pria itu jelas kaget, tapi Kazuma langsung membuat pria itu pingsan. Dan Kazuma juga menghina pria itu yang membocorkan perintah mereka. Dan Kazuma bersyukur karena panggungnya itu masih baik-baik saja. Apalagi ini adalah momen besar bagi Amane yang telah dia perjuangkan sekuat tenaga. Dan Kazuma tidak akan membiarkan ada yang mengganggunya. Tapi meskipun diganggu, semua orang sudah tersentuh oleh suara dan sosok Amane. Dan sekarang kilauan dari Amane tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan Kazuma langsung mendukung Amane dengan teriakan dia. Ruwa yang kaget kakinya tergelintir dan dia jatuh. Dan begitulah, meski ada sedikit insiden kalau Ruwa sang idol itu jatuh, tapi event berakhir dengan sukses besar.
Besok harinya, situs-situs besar semuanya hanya membahas artikel yang memuji Ruwa. Berita tentang Ruwa yang jatuh itu atau kehebatan Amane seperti tidak dianggap dan tidak pernah terjadi. Dan pasti ini pekerjaan dari TKI Musik. Mereka itu masih main kotor. Tapi kilauan dari Amane itu tidak bisa disembunyikan lagi. Lalu Amane dikelilingi sama banyak murid yang kagum dengan Amane. Kazuma cuma bisa bersyukur karena Amane itu menjadi populer. Dan Ruwa pasti bakal susah mengganggu Amane. Dan Ruwa kelihatan sangat menyesal dan kesel. Bahkan Ruwa sudah memperlihatkan aib yang besar. Makanya dia bakal menghindari skandal yang lebih jauh dari sekarang. Dan mulai sekarang semua orang tidak akan mengabaikan Amane lagi. Dan dengan kemampuan dan kesungguhan hatinya, kepopuleran Amane pasti bakal meningkat terus. Dan saat itu terjadi, keberadaan Kazuma yang memusuhi Ruwa akan menjadi penghalang buat Amane. Apalagi Ruwa adalah penguasa sekolah ini dan juga bos dari agensi Amane. Makanya Kazuma akan perlahan menghilang dan mengawasi kesuksesan dari kejauhan saja. Tapi Amane memanggil Kazuma dan langsung mendekatinya. Dia memberikan salam dan mengajak Kazuma untuk latihan lagi setelah sepulang sekolah. Kazuma jelas heran, apalagi eventnya itu sudah selesai. Amane bilang kalau dia baru mendapatkan audisi untuk anime baru dan dia itu dihubungi sama agensi lain, bukan yang sekarang. Dan Amane berpikir dia akan pindah agensi bukan sebagai idol tapi sebagai seiyu saja. Makanya dia mau berlatih acting bersama Kazuma lagi. Kazuma mau menolak, tapi Amane memegang mulut Kazuma dan jangan memanggil dia Amane lagi, tapi dipanggil dengan amanya. Dan dia hanya ingin Kazuma yang memanggil itu. Dan ya, mereka itu lagi di depan banyak murid. Dan jelas Ruwa yang melihat itu emosi karena Amane beraninya mengambil Kazuma. Kazuma jelas agak malu memanggil amanya dan tanya apa setelah polinya Amane dirubah, kepribadian Amane itu juga berubah. Amane jelas tersenyum dan bilang, mungkin ini kesalahan Kazuma. Makanya Amane meminta tanggung jawabnya Kazuma dan langsung memeluk Kazuma. Ruwa jelas kaget 7 dimensi, lalu dia pingsan. Lanjut ke chapter 5. Jadi, setelah eventnya Amane kemarin, dan bulan Juni sudah tiba. Dan setelah itu, Amane menjadi orang yang terkenal di sekolah, dan dia juga mulai sibuk setiap harinya dalam menyimakkan pekerjaan barunya dan kehidupan sekolahnya. Dan meskipun kejadian di pintu sekolah sempat menjadi gosip tentang si penyendiri misterius malahan bisa dekat dengan Ruwa dan Amane. Itu adalah sebutan yang diberikan ke Kazuma. Dan setelahnya, Kazuma menjalani hari-hari yang damai. Lalu Kazuma mendengar perbincangan teman sekelasnya. Jadi, orang yang sebelumnya yang mau melawan Kazuma, yaitu Asano, dia itu diledekin sama Hiragi Ayacha. Dia menjelekkan si Asano yang ingin banget punya pacar. Awalnya dia itu mengincar Ruwa, tapi sekarang dia malah mengincar Amane. Tapi si cowok itu malah gombalin Ayacha lagi, yang seorang fashion dengan selera yang luar biasa. Dia juga siswa unggulan di klub dansa yang dibanggakan sama sekolahnya. Jelas Ayacha tahu kalau Asano ini lagi ngombalin dia. Dan Ayacha bilang dari awal dia itu sudah punya pacar. Asano jelas shock. Asano juga dijelekkan sama teman sekelasnya. Si Ayacha bilang kalau dia itu tidak tertarik sama cowok yang gak punya mobil dan duit. Asano jelas bilang kalau dia itu punya duit, tapi Ayacha menyombongkan tas yang diberikan sama pacarnya yang sangat mahal lah. Asano jelas syok dan menyerah. Jadi Ayacha itu gold digger lah. Kazuma merenung dan bilang kalau mereka menyebut dirinya sebagai kelompok elitis yang terdiri dari siswa unggulan dan mereka nggak masalah kalau teriak dengan keras. Tapi apa mereka nggak tahu kalau orang yang punya tempat duduk itu mau duduk di sana? Kazuma juga sadar kalau cewek itu meminjam buku dari perpustakaan tersembunyi. Apalagi itu buku yang bagus dan tersembunyi di belakang dan jarang banget ada yang meminjamnya. Makanya cewek itu pasti nggak sabar untuk membacanya. Jadinya Kazuma dengan niatnya sendiri menyuruh Ayacha untuk minggir. Jelas Ayacha marah karena beraninya Kazuma orang yang cupu ini mengajak dia ngobrol. Kazuma tetap nggak peduli dengan sigma dia dan menyuruh Ayacha
pindah. Ayacha jelas makin marah. Jadinya Kazuma ingat pas karaoke dulu, di saat itu Ayacha juga memberi tatapan yang dingin seperti sekarang. Kazuma juga sadar kalau dia dibenci sama Ayacha, makanya Kazuma menggendong gaya putri ke Ayacha. Risnya Kazuma itu kuat banget lah di sini. Jelas yang lainnya itu kaget melihat itu. Ayacha jelas panik dan juga malu, dan Kazuma menyuruh cewek tadi itu duduk sekarang. Pas Ayacha diturunkan, dia jelas langsung marah karena dia itu malulah dan memanggil Kazuma itu budaknya si Ruwa babi. Dan pas Ayacha lagi mengancam Kazuma, Ruwa muncul dengan sikap santai saja. Dia juga sadar dengan pertengkaran tadi itu, dan Ruwa langsung tanya ke Ayacha apa Kazuma dia melakukan sesuatu. Ayacha jelas panik, tapi Kazuma memotong perbincangan mereka dan bilang kalau dia bukanlah miliknya Ruwa, karena sekarang mereka hanyalah orang asing. Ruwa jelas kesel dan tanya, kenapa Kazuma malah ngomongin begitu ke dia. Ruwa juga mengingatkan kejadian waktu pas konser itu, yang di saat itu Kazuma malah mendukung Amane, padahal Ruwa itu selalu mikirin Kazuma. Tapi Kazuma itu nggak peduli dan bilang dengan risk tingkat dewanya kalau dia berpihak ke orang yang berusaha keras. Kazuma juga bilang kalau dia tidak akan mendukung babi yang malas dan angkuh seperti Ruwa. Jelas mereka semua syok parah dengan aura farmingnya Kazuma. Lalu Kazuma duduk dan berpikir kalau akhirnya dia itu bebas dan akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan sebagai siswa biasa. Sambil dia itu membaca sebuah majalah. Dia berpikir menghasilkan uang dengan kerja keras sendiri sangatlah mulia. Dan ini pertama kalinya dia itu kerja per waktu. Dan pas dia melihat loker, ada lowongan menjadi butler dan maid. Kazuma juga mengingat pas SMP, dia itu dipaksa kerja di rumah Ruwa, makanya dia paham dengan pekerjaannya. Lokasinya cukup jauh, tapi dia itu bisa pakai pengalaman dia untuk kerjanya. Dan pas di sana, Kazuma langsung diterima untuk kerjanya dan sudah dikasih jadwal kerjanya. Kazuma jelas heran, tapi ibu ini bilang kalau Kazuma itu orangnya sopan dan serius. Apalagi toko dia ini bukanlah toko yang besar dan cuma ada 2 orang yang bekerja di sini. Dan ibunya bilang kalau dia itu selalu ada di dapur, tapi Kazuma ditenangkan karena ada senior yang bisa membantu Kazuma. Dan ibu itu bilang kalau anak itu baik kok. Jadi di hari pertama Kazuma kerja, dia berharap senior dia itu orang yang baik. Dan ya kalian tahulah siapa yang bakal menjadi seniornya Kazuma. Yap, Ayacha. Sambil memakai baju maid. Ayacha jelas panik. Ternyata junior yang baru masuk kerja adalah Kazuma. Dan di rumahnya Ruwa, dia mengingat perkataan Kazuma tadi. Dia mengira kalau Kazuma itu sedang menguji cinta dia ke Ruwa. Makanya demi Kazuma, Ruwa akan berusaha. Yah, Ruwa sedang sedeng. Note, untuk chapter 6 manga ini, gue salah menyebutkan nama MC-nya. Seharusnya itu Kazuma, tapi di video part ke-6 ini, gue malah nyebut dia dengan Soma. Jadi itu memang salah gue dalam membuat skripnya. Jadi gue minta maaf lebih dulu, supaya kalian itu paham lah kalau gue itu salah. Oke, kita lanjut. Jadi sebelumnya, Soma itu mencari kerja per waktu dan dia itu diterima kerja di sebuah kafe yang gak jauh dari sekolahnya. Tapi di sana, dia itu melihat Ayacha yang menggunakan baju maid yang sedang bekerja di sana. Ayacha itu jelas enggak terima kalau dia itu sudah merasakan pekerjaan dia selama ini dan dari semua orang, Soma yang menemukan dirinya. Makanya dia itu tidak terima kalau Soma menjadi junior dia. Tapi Soma itu diam doang. Ayacha malah emosi dan tanya kenapa Soma itu diam doang. Ayacha mengira kalau Soma itu menganggap Ayacha ini memalukan karena bekerja memakai pakaian maid dan menyuruh Soma untuk menertawai dia saja. Tapi Soma bilang kenapa dia harus menertawakan seseorang yang bekerja keras. Ayacha malah malu dan bilang kalau dia itu tidak bekerja keras. Dia melakukan ini karena gajinya di sini itu gede. Soma jelas tanya apa benar cuma itu alasannya.
Karena dia itu melihat pekerjaan Ayacha yang bagus banget. Dari semua sudut yang ada di kafe ini, bahkan di tempat yang susah dilihat sama matanya. Ayacha jelas bilang kalau dia itu nggak tahu, mungkin saja orang lain yang membersihkannya. Tapi Soma bilang kalau tangannya Ayacha itu merah dan lututnya itu kotor. Jadi itu pasti kerja kerasnya Ayacha. Dan Soma itu kagum dengan kerja kerasnya Ayacha. Ayacha jelas malu dan bilang kalau Soma itu ngeselin doang. Jadinya Ayacha itu sambil sundere bilang ke Soma untuk segera ganti ke seragamnya. Karena banyak yang harus dia pelajari sebelum tokonya ini buka. Soma sih senang dan bilang terima kasih ke Ayacha. Lalu pas buka, Ayacha itu bekerja dengan sangat profesional dan menyambut pelanggan dengan senyuman yang full indah. Soma juga kaget karena Ayacha itu sangat berbeda dengan dia yang ada di sini dan di sekolahnya. Rasanya Ayacha di sini itu enggak berpura-pura menjadi orang lain. Dan sekarang Ayacha itu kelihatan lebih senang daripada pas di sekolah. Makanya Soma juga nggak mau kalah dan memperlambat pekerjaannya Ayacha. Setelah jam makan siang selesai, mereka itu bisa lebih santai sebentar. Lalu Soma tanya, apa pas makan siang selalu begini ramenya? Ayacha bilang iya, tapi sorenya itu akan lebih tenang lah. Soma paham dan bilang, pasti susah buat Ayacha yang membagi waktunya dengan klub dansa dia. Tapi Ayacha balas dengan sikap dia yang masih ke mode pelayannya dan bilang karena dia itu jenius, jadi itu gampang. Ayacha juga tanya, apa Soma ini benar baru belajar bekerja di sini? Karena pergerakan Soma tadi itu benar-benar natural. Soma itu jelas senang lah, karena dia itu nggak menghalangi jalannya Ayacha. Ayacha balas kalau Soma itu sama sekali nggak mengganggu dia, tapi dengan adanya Soma, pekerjaan dia itu lebih gampang. Dan Ayacha ini baru sadar lah, dan dia itu tiba-tiba teriak, kenapa mereka itu seperti temenan, bukannya mereka itu bermusuhan. Soma jelas tanya kenapa mereka bermusuhan. Ayacha bilang karena Soma itu sudah memutuskan hubungan dengan Rua, jadinya Soma itu musuh mereka juga. Soma balas dengan santai, dia memang memutuskan hubungan dengan Rua, tapi dia itu nggak ada masalah sama mereka. Tapi Ayacha balas, pas karaoke, Soma itu meninggalkan ruangannya. Makanya Soma itu pasti membenci mereka juga. Tapi Soma dengan ruis tingkat dewa dia bilang kalau dia itu enggak emosi. Apalagi semua itu direncanakan sama Rua si babi itu kan? Ayacha jelas kaget dan tanya apa Soma benar manggil Rua dengan sebutan babi. Soma jelas bilang iya dan sebenarnya dia itu kagum dengan Ayacha yang bekerja keras dalam semua yang dia lakukan. Makanya Soma itu mau terus diajari sama Ayacha dan manggil Ayacha dengan sebutan Hiragi Senpai. Ayacha jelas kaget dan bilang kalau dia akan serius dalam mengajari Soma. Makanya Soma itu disuruh bersiap-siap. Dan ini nih, my wife. Di depan mata bersikap baik, tapi untuk orang lain dia bersikap kasar. My wife. Lalu Ayacha tanya, tadi kan ada pelanggan cowok yang terakhir, kenapa Soma yang melayaninya? Soma membuat alasan kalau Ayacha itu bisa ngambil pekerjaan yang lebih ringan saja. Tapi Ayacha itu sadar karena dia tahu kalau Soma itu nggak akan melakukan itu tanpa sebuah sebab. Jadi dia tanya apa penyebab aslinya. Jadi Soma bilang kalau pelanggan tadi itu mengincar Ayacha. Dan Ayacha itu pasti juga tahu. Karena pelanggan itu diam-diam mengambil fotonya Ayacha. Makanya Soma curiga dengan orang itu karena perlakuan dia itu mencurigakan lah. Ayacha jelas kagum karena Soma langsung sadar. Lalu Soma tanya apa dia itu sering kesini. Ayacha juga bilang kalau dia itu juga sadar dengan beberapa kejadian sebelumnya. Jadinya Soma itu tanya kenapa Ayacha nggak mengusir orang itu pergi. Dan kemana perginya kepercayaan diri Ayacha yang ada di sekolah itu. Tapi Ayacha bilang karena orang itu pelanggan, jadinya dia itu nggak bisa bilang begitu.
Dan Ayacha ini sambil malu. Soma itu sadar dan bilang kalau pelanggan itu datang, serahkan saja ke dia. Dan Ayacha jelas berterima kasih ke Soma. Dia juga bilang kalau Soma ini ternyata orangnya baik. Lalu ada pelanggan yang datang dan itu adalah Amane yang datang dengan full senyum dan bilang kalau dia datang ke sini karena mendengar kalau Kazuma itu kerja paruh waktu di sini. Tapi si Ayacha ini membeku dan Amane ini merasa pernah melihat Ayacha di suatu tempat. Soma juga sadar kalau Ayacha ini membeku, apalagi Ayacha ini nggak mau kalau ini kesebar di sekolah. Makanya Soma menyuruh Ayacha istirahat saja dulu. Lalu setelahnya Soma menyajikan pesanannya Amane. Amane itu juga kagum dengan kafe ini dan katanya Amane itu meminta waktu sama manajer dia supaya bisa melihat Soma pakai tuxedo. Makanya itu membuat Amanya senang. Soma jelas senang mendengar itu dan Soma juga senang dengan karir seiyu Amane yang berjalan lancar. Lalu Amane itu tanya, apa Rua mendekati Soma lagi? Soma jelas bilang, enggak. Amane jelas merasa tenang. Katanya, Rua itu mengambil waktu istirahat selama 2 minggu. Dan ini membuat Amane itu curiga. Makanya Amane sekarang memperingati Soma. Soma sih oke-oke saja. Dan Amane itu waktunya mau habis. Jadi sebelum pergi, Amane itu memeluk Soma. Soma jelas heran lah. Dan Amane bilang kalau tenaga dia itu sudah penuh lagi. Dan Soma itu jelas senang lah dengan Amane yang semakin cerah. Apalagi Amane itu sudah keluar dari agensi Rua dan sekarang sudah menemukan kebebasan dia lagi. Dan jika katanya Amane itu benar, maka Soma nggak akan menahan diri lagi. Ke Ayacha yang melihat mereka dari tadi dan dia itu malu. Dia itu penasaran apa sih hubungannya dimiliki sama Soma dengan Amane. Apalagi Amane itu sekarang lagi naik daun dan Ayacha juga menganggap kalau rumor kemarin itu cuma bohongan. Dan sekarang ini Ayacha sepertinya dia itu cemburu melihat Soma yang dekat dengan Amane. Lalu ke Rua si babi yang mengupload video ke YouTube dia dan pokoknya dia itu bilang kalau dia akan melakukan libur selama 2 minggu. Dan jelas komentarnya itu penuh dengan simnya Rua si babi. Lanjut, chapter ke-7. Jadi sudah seminggu Kazuma itu bekerja di cafe itu dan pas Kazuma lagi ganti baju, BTW mirip gue bodinya ya. Dan tanpa sengaja Ayacha itu melihat Kazuma ganti baju. Jelas Ayacha itu kaget dan malu melihat Kazuma ganti baju di sana. Tapi Kazuma bilang, mau gimana lagi lah, karena cuma ada ruangan ganti buat cewek di sini. Tapi sekarang dia itu sudah selesai kok. Di dalam ruangan, Ayacha itu tanya apa Kazuma baik-baik saja. Kazuma jelas nggak ngerti apa yang dimaksud sama Ayacha. Jadi Ayacha bilang soal punggungnya Kazuma itu yang penuh luka. Kazuma bilang dia itu enggak apa-apa kok. Apalagi itu luka sudah lama. Dan jelas Ayacha mulai kagum dengan tubuhnya Kazuma. Ayacha bilang dia nggak sadar pas Kazuma pakai baju, Kazuma itu kelihatan biasa saja. Jadi dia tanya apa Kazuma itu pernah latihan khusus. Kazuma bilang dulu dia itu latihan sesuatu. Ayacha masih nggak ngerti, jadi Kazuma tanya apa Ayacha itu tertarik sama tubuh cowok. Ayacha jelas kaget ditanyain begitu. Dan dia mulai emosi ke Kazuma dan bilang kalau Kazuma itu salah paham. Apalagi soal percintaan, dia itu profesional. Kazuma sejadinya minta maaf dan memuji percintaannya Ayacha. Makanya Kazuma minta bantuan Ayacha untuk kerja hari ini juga. Dan Ayacha jelas senang dipanggil senpai. Lalu mereka itu tertawalah. Jadi setelah jam makan siang selesai, Kazuma sempat khawatir karena manajer tokonya itu pulang karena sakit. Tapi sekarang enggak masalah lah. Dan pas Kazuma mau bersih-bersih, dia mendengar masalah. Di sana, dia melihat gerombolan Pak Boy yang menggoda Ayacha. Kazuma jelas sadar kalau mereka itu pelanggan yang ngeselin.
Tapi seseorang yang punya pengalaman seperti Ayacha pasti bakal bisa mengurus mereka. Tetapi Ayacha kelihatan ragu-ragu mengurus mereka. Dan mereka malah senang dengan balasannya Ayacha yang ragu-ragu. Kazuma jelas heran kenapa Ayacha balasannya begitu. Bukannya Ayacha itu profesional dalam mengurus cowok. Dan si Pak Boy itu mendekat ke Ayacha, dan jelas Ayacha itu menolaknya sambil ketakutan. Si Pak Boy makin sombong soal kehebatan dia yang seorang master karate. Ayacha jelas makin takut, dan pelanggan lainnya itu juga khawatir sama Ayacha. Dan pas dia mau menunjukkan skill dia yang bisa memotong botol dengan tangan kosong. Tapi pas diserang, botolnya itu malah mental. Dan jelas itu ditangkap sama Kazuma. Si Pak Boy makin sekuat dan menyuruh Kazuma mendekat. Jadi Kazuma menaruh botolnya dan langsung memotong botolnya dengan tangan kosong. Sempat hening sebentar, tapi pelanggan lainnya itu langsung kagum sama Kazuma yang bisa dengan mudah melakukan itu. Jelas para Pak Boy itu nggak terima dipermalukan seperti itu dan mulai memarahi Kazuma. Kazuma dengan dinginnya menyerang tenggorokan si cowok. Dia itu langsung terjatuh dan Kazuma jelas menyuruh dia diam di kafe ini. Tapi sekarang dia itu memang kesusahan bisa ngomong. Tapi kalau Kazuma serius, orang itu nggak akan bisa ngomong selama beberapa hari. Dia itu jelas jadinya panik dan ketakutan. Lalu Kazuma bilang dia yang akan bayar ganti ruginya soal tenggorokan cowok itu. Tapi Kazuma itu mendekat dan mengancam dia. Kazuma bilang jangan pernah kesini lagi dan jangan pernah mengganggu Ayacha lagi. Jelas dia itu ketakutan dan langsung kabur. Temannya juga langsung kabur. Dan pas Kazuma cek Ayacha, Ayacha itu kelihatan sedih dan langsung nyender ke dadanya Kazuma. Dia juga menyuruh Kazuma berhenti menunjukkan kejantanannya karena tadi dia bakal melawan Pak Boy itu juga. Jadinya Kazuma itu cuma bisa mengelus kepala Ayacha. Lalu pelanggan lainnya itu kagum sama Kazuma. Dan mereka juga senang kalau Ayacha itu menemukan pacar yang perhatian sama dia. Ayacha jelas panik dan bilang kalau dia itu bukan pacarnya. Tapi Kazuma itu sadar dengan orang yang mencurigakan di sana. Dan pas mereka mau tutup, Kazuma minta maaf karena membuat langganan Ayacha itu salah paham sama dia. Ayacha bilang, enggak apa-apa kok. Malahan dia itu harus minta maaf sama Kazuma soal masalah siang tadi. Tapi Kazuma bilang dia mau keluar karena ada urusan soal pelanggan tadi yang ketinggalan barangnya. Dan pas Ayacha ditinggalkan sendiri, dia itu merenung. Dia heran kenapa dia itu nggak bisa jujur sama perasaan dia yang sesungguhnya. Yap, dia itu tsundere. Lalu Kazuma bertemu dengan orang itu dan Kazuma bilang barangnya ketinggalan. Tapi dia bilang enggak ada kok barangnya yang ketinggalan. Jadi Kazuma itu menunjukkan alat yang ditemukan di bawah mejanya. Dan ini kelihatan seperti alat penguntit. Dia itu jelas membuat alasan kalau itu barang berbahaya dan menyeramkan dan menyuruh mereka lebih hati-hati. Tapi Kazuma bilang kalau orang ini lebih menakutkan dari alatnya. Jelas dia itu masih membuat alasan, tapi Kazuma itu memberikan penjelasan soal kejadian siang tadi. Jelas dia itu masih membuat alasan, makanya Kazuma bilang kalau orang ini yang memasangnya di sana dan memanggil dia dengan tikus. Jadinya dia itu nggak berbohong lagi dan langsung menyerang Kazuma. Tapi Kazuma berhasil menghindar dan menahan orang itu. Dan dia malah bilang kalau rumor soal keluarga Takayashiki itu memang benar. Kalau 10 elit itu enggak boleh diremehkan. Dan jadi ternyata dia itu adalah mata-mata keluarga lain. Kayaknya. Tapi manganya itu mentok sampai di sini. Di chapter ke-7 ini dilihatin Kazuma itu yang full mode dingin, tetapi tidak kejam. Apalagi bentuk tubuhnya itu mirip banget sama gue. Dan kita memang tahu kalau Ayacha itu tsundere yang nggak bisa jujur sama perasaannya. Dan Kazuma itu dari awal memang dingin tetapi tidak kejam. Dan sekarang manganya itu sudah masuk ke arc baru, mungkin kedepannya bakal fokus ke battle juga.
Karena tadi itu mereka membahas petarung elit keluarga Takayashiki. Jadi mungkin bakal ada genre action juga di manga ini nanti. Tapi gue belum tahu juga sih. Makanya kita tunggu saja kelanjutan manga ini. Apalagi ini manga update-nya itu bulanan. Jadi itu aja dulu, jangan lupa like dan subscribe. And see you next time. Bye-bye. Bakakers.